sebelum kita memulai pembelajaran hari ini untuk mendapat keberkahan kita selama pembelajaran sampai selesai, marilah kita berdoa bersama. Kali ini doanya akan dipimpin oleh seperti biasa oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Attention please. Read. Read to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti selama pembelajaran kita diberi kelancaran dan semuanya mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini. Amin. Oke, baik semuanya. Hari ini kelihatannya ada yang nggak masuk ya. Kira-kira who absent today? Siapa yang tidak masuk hari ini? Zahran. Kemana Zahran? Ada yang tahu? Nggak tahu. Sandi? Kemana Zahran Sandi? Nggak tahu ya? Oke, Alfa berarti hari ini ya. Oke, tolong ya Sandi kawannya yang dekat kasih tahu sama Zahran. Jangan sering-sering Alfa. Apalagi sekarang udah kelas 9. Harus rajin ke sekolah. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingatkan kembali untuk sampah-sampah yang ada di bawah mejanya yang belum rapi, terus dirapiin dulu untuk mempersiapkan pembelajaran nih. Keluarkan buku cetak, buku tulis, sama kamusnya sudah bawa semua? Sudah. Ada sampah, tolong Nabila di bawah. Nabila bunga Fitria. Oke, thank you Bunga. Good morning everybody. Morning, Mom. Oke, sebelumnya untuk meningkatkan semangat kalian nih, kita perlu ice breathing ya. Oke, Ibu mau bagi dua kelompok aja antara laki-laki dan perempuan. Silakan membuat lingkaran. Oke, kita mulai dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Oke. Ready? Move on. Looking back. Looking back. Forever alone. Forever alone. Move on. Move on. Move on. Forever alone. Jangan sampai lupa kawan. Makanya jangan sampai pepet ya. Jangan pepet, terlalu pepet. Oke, once again. Ini udah mulai masih pagi nih, fokusnya masih bagus ya. Once again, forever alone. Jangan ragu. Forever alone. Look back. Look back. Look back. Move on. Move on. Yeah, thank you. Ini sebelum pembelajaran kita dimulai, lanjut untuk belajar seperti biasa. Ibu akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Oke, masih ingat kan ya? Oke, kesepakatan kelas kita apa aja sih? Boleh? Madewa? Saling menghormati guru dan Iya, saling menghormati guru dan teman. Bu, next. Oka dulu ya. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Next. Siapa tadi yang bukan Intan? Menjaga ketertiban kelas. Yes. Jangan lupa tuh angkat tangan ketika ingin menjaga. Jangan rebutan ya. Next. Oh, meraju. Ayo meraju. Jangan meraju. Ayo, ada lagi? Coki. Ada lagi? Angkat tangan. Udah. Oh, ini ya. Kayak apa, Fel? Datang tepat waktu. Iya, datang tepat waktu. Ada tadi yang terlambat? saling dalam. Ada. Mungkin tugas tepat waktu. Yes. That's right. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, jadi diingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama itu harus kalian terapkan di selama pembelajaran maupun di luar pembelajaran, karena itu akan membuat atau meningkatkan karakter kalian dalam bersikap disiplin. Oke, setuju semua? Setuju. Oke, next kalau begitu kita langsung aja masuk
congratulations of English. Nah, sebelumnya, have you ever congratulated other people? Pernahkah kalian memberikan ucapan selamat pada orang lain? Pernah. Oke. To whom? Sama siapa? Nah, sama siapa? Pernah mengucapkan selamat pada seseorang? To whom? Sama siapa? Pada siapa? Pada seseorang. Kenapa seseorang itu? Ulang tahun ya. Kalau ulang tahun kamu ucapinnya apa? Happy birthday. Benar happy birthday? Ya. Pun salah. In what situation tuh pada saat situasi seperti apa? Terus ada lagi yang ingin coba siapa? Chelsea. Oke, Chelsea. Have you ever congratulated to other people? Pernah? Nah, memberikan selamat kepada seseorang? Pernah. Pada siapa? Seseorang. Spesial ya. Dalam situasi seperti apa? Selain happy birthday apa? Terus apa? Pernikahan. Kalau pernikahan ngucapinnya apa? Happy birthday lagi? Happy wedding. Nah, ada lagi selain itu yang kalian ucapkan happy birthday, happy wedding. Ada lagi? Kira-kira? Happy graduation. What do you meaning in? Selamat menempuh hidup baru. Selamat itu kayak selamat lulus. Iya, selamat lulus itu maksudnya. Selamat telah menyelesaikan pelajaran. Oke, saksikan video ini dengan seksama. Hello everyone! Today we're going to learn about expression of congratulations, hopes, and wishes. For the first part, it is about expression of congratulations. If you want to congratulate someone, you can use various expressions as written on the board. For example, you can take a look at this following presentation. Hey, I want to tell you good news. Last part is about expressing wishes. These three examples can be used to express your wishes. Let's see the following conversation for further understanding. What's going on? Oke, dari video yang telah kita saksikan bersama, kira-kira tadi ada berapa ungkapan tadi? Ada 3, yaitu ekspresinya apa aja? Ungkapan? Oh ya, congratulations, hope, and wish. Nah, untuk mengekspresikan congratulations tadi di sana disebutkan apa aja? Congrats, yes, benar, that's right, congrats. Terus apa lagi? Kong. Nah, ini dikasih tahu. Nah, jadi tadi di dalam video itu ada yang disebutkan, yaitu ada congratulations, ada congrats, ada I like to congrats you on. Kalau congratulations itu kita cuma ucapin selamat aja, selamat ya, gitu kalau dalam bahasa kita. Kalau congrats itu ya sama dengan congratulations. Kalau congratulations ya berarti agak sedikit seperti ungkapan yang resmi gitu kan. Kalau congrats itu bisa sesama kalian. Kalau congratulations dari kalian ke orang yang lebih tua atau sesama kalian juga boleh. Tapi kalau congrats itu kan misalnya sama sebaya, ya. Nah terus yang ketiga ada I like to congratulate you on titik-titik. Nah titik-titiknya itu aku ingin memberikan selamat pada kamu nih atas misalnya apa, telah mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan nilai ujian yang lebih tinggi seperti itu. Atau kamu memberikan ungkapan selamat kepada teman yang sudah tadi happy graduation tadi boleh. Tapi di belakang I like to congratulate you Good news. Really? What is that? I win a singing contest. Seriously? Congratulations! You deserve it. It's very good of you to say so. Oke, thank you Kak. Oke, dengan suara pengucapan dengan nadanya itu sepertinya udah sangat baik ya. Karena tadi sudah dilihat dari video kan. Nah, seperti itu cara pengucapan
Oke, silakan Bunda. Hey, aku mau mengatakan sesuatu. Hey, Berita yang aku baik, akan mengatakan berita yang baik kepadamu. Oke, Zilvana silakan. Selanjutnya artinya, really what is that? Benarkah? Apakah itu? Yes, apakah itu? Gimana? Ayu ya, maksudnya itu ke sana. Intinya ke sana. I win a singing contest. Saya menang di suatu lomba bernyanyi. Lomba bernyanyi. Seriously? Semuanya tahu kan seriously apa artinya? Tahu. Benarkah? Serius, seriusan ya. Congratulations, you deserve it. Selamat, kamu mendapatkannya, ya, atau kamu bisa melakukannya. It's very good of you to say so. It's very good of you to say so. What the meaning is? Apa ini? Apa itu? What the meaning? Apa itu? It's a very good of you to say so. Saya sangat bagus. It's very good. Itu sudah sangat baik. Karena kamu sudah melakukan ekspresi apa tadi? Yang kedua? Oh, so kira-kira di kelompok audio visual ini kira-kira ada yang menangkap tadi? Menangkap. Apa yang kalian tangkap dari video yang sudah kalian dengar tadi ekspresi hope? Untuk mengungkapkan hope itu menggunakan apa kita? Apa? I hope boleh. I hope you bla bla bla. Ya, coba nih kita lihat lagi. Oke, yang kedua expression of Oke. Rido, ekspresi of hope. Apa yang disebutkan di dalam ekspresi of hope? Kamu harus ngomong apa kalau ingin mengungkapkan harapan kepada orang? Berharap dia apa ekspresi? Ungkapannya apa? Ungkapannya apa? I hope I hope. that you I hope that you. Terus ada lagi? let's hope for the best. Let's hope for the best. Ya. Tadi Ibu panggil namanya terkejut. Iya. Kenapa bisa terkejut? Karena ngobrol. Tadi katanya kesepakatan kelasnya gimana? Menghormati. Hello, Anna. Will you come to the house today? I'm afraid that I can't. My brother is sick. I'm so sorry to hear that. I hope your mother get better as possible. Thank you. Thank you for your help. Thank you for your help. Yes, thank you very much. Do you know what the meaning is, Didi? Yes. Halo, anak. Makan wafe. Repeat after me. I wish. Repeat again. I wish. Wish you all the best. May God bless you. Not mine. May God bless you. Not God. God. May God bless you. Ya, oke, kalian sudah ikut lagi dalam program kelompok. Kalian sudah siap dalam kelompok dengan Mario dan Maka. Dengan Allah, oke? Siap, Kak?
sama tuh. Terima kasih Bu. Sudah melakukan yang terbaik ya hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai juga ke PI 4. Iya, alhamdulillah. Gimana rasanya, perasaannya nih? Perasaannya sekarang ini sudah sangat terseok-seok. Karena disitulah pada modul 3 ini, di akhir modul 2.3 itu saya sudah merasakan titik jenuh. Terus juga masuk ke modul 3 itu juga disibukkan dengan kegiatan yang ada di sekolah, dipadatkan dengan kegiatan yang ada di luar sekolah, gitu itu kan, dengan kegiatan menyelesaikan tugas-tugas yang ada di CGP ini. Tapi harus tetap semangat karena sebentar lagi juga akan selesai. Ya, benar sekali. Iya. Udah dari 12 modul udah 10 modul ya. Alhamdulillah. Oke. Kemudian kalau misalnya perasaan nih, kalau dibandingkan sebelum tadi mengajar sama setelah mengajar gimana? Kalau sebelum mengajar tadi kan masih kepikiran nih, masih terbebani kan, apakah bisa nanti saya menjalankan pembelajaran sesuai rancangan. Terus juga setelah selesai, alhamdulillah semuanya lega, siswa juga berkontribusi dengan baik walaupun adalah sedikit yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti itu. Berarti tadi sebelum itu kayak masih pikir kira-kira terlaksana nggak? Kira-kira terlaksana nggak gitu. Apalagi kan sebelumnya kan siswa kan saya belum masuk kelas nih selama 1 minggu ini karena anak selalu latihan, terus juga persiapan 17-an, terus acara lomba 17-an, terus ada anak yang latihan paduan suara gitu kan. Jadi anak belum fokus untuk belajar lagi gitu kan, karena menjelang 17 Agustus gitu. Kemudian kalau memberikan skala nih, seberapa skala yang diberikan pada Bapak sendiri? Ibu akan kemudian dari skala 0 sampai 100. Yang saya laksanakan tadi ya Bu ya, yang saya laksanakan tadi sekitar 85 lah. 85. Iya, 85. Kenapa 85 Bu? Ya karena saya masih dalam pelaksanaan tadi yang sudah saya tingkatkan, yaitu dalam mengingatkan peserta didik untuk kesepakatan kelas, terus juga menjalankan kesepakatan kelas dengan baik. Tapi kan secara prosesnya, secara yang sudah dilaksanakan kan tidak berjalan sesuai yang saya inginkan, terutama dalam mendisiplinkan siswa. Apalagi tadi kalau siswa berdiskusi, melakukan dialog kan, kalau tidak didampingi secara maksimal kan siswa jadinya memacu keributan lah gitu di dalam kelas. Oke, terus kalau terkait dengan tujuan yang dirancang Ibu, kira-kira udah tercapai nggak? Atau seberapa tercapainya? Alhamdulillah kan tadi ada 4 ya sebenarnya, cuman kan tadi ada 3 karena yang satunya itu untuk next meeting. Nah, jadi ketiga-tiganya sudah berjalan dengan cukup baik, yaitu dalam pelafalan, dalam mengucapkan, tapi mungkin masih sedikit kurang dalam siswa merancang atau membuat percakapan menurut mereka. Oke, berarti masih butuh peningkatan lagi dalam merancang tadi ya. Dalam merancang. Karena memang siswa ini pada saat disuruh membuat percakapan ataupun membuat dalam bahasa Inggris kan mereka pasti sudah ketemu nih kesulitan, maksudnya itu sudah di pikiran mereka tuh sudah sulit lah bahasa Inggris gitu kan ya. Jadi untuk membuat percakapan itu memang mereka anggap sulit. Kemudian ke depannya nih, apa sih? Mungkin kayaknya di pertemuan tadi tuh ada yang belum deh, kayaknya ke depannya ini yang harus diperbaiki. Kira-kira apa ya? Nah, untuk di pertemuan tadi itu terutama dalam berdiskusi ya Bu ya, terutama dalam proses diskusi itu masih ada beberapa siswa yang tidak terlalu aktif berkontribusi dalam kelompok gitu kan, karena kan di situ tadi kan merancang kan, fokusnya merancang. Nanti untuk kedepannya itu lebih ditingkatkan lagi, mungkin bisa lebih sedikit lagi, maksudnya tuh kapasitas dalam kelompok itu mungkin 4 orang seperti itu kan. Kalau tadi kan terlalu ramai, mungkin ya ada 7 orang dalam satu kelompok gitu. Jadi itu sih yang akan saya perbaiki untuk kedepannya. Oke, jadi kedepannya adalah pengurangan dari jumlah anggota kelompok ya. Pengurangan dari anggota. Kira-kira yang sudah berjalan dengan baik apa Ibu?
yang sudah berjalan dengan baik itu siswa sudah mulai berani dalam mengutarakan, mengucapkan, mengungkapkan gitu. Walaupun yang tadinya mereka sempat tadi saya bilang coba praktek gitu kan, dia coba praktek dulu. Kami tidak bisa baca ini, Bu, malu. Nggak apa-apa, yang penting nanti diajarin sama temennya. Nanti kalau salah satu kelompok kok ngajarin, bukan kamu sendirian aja seperti itu kan. Jadi meningkatkan motivasi siswa sesama mereka, meningkatkan motivasi temannya untuk berani mengungkapkan atau melakukan percakapan bahasa Inggris. Iya, dan juga yang tadi mereka ada yang turun sendiri ya, udahnya sudah inisiatif gitu. Saya sudah inisiatif gitu ya, benar. Oke. Kalau saya tadi memberikan skala itu sebenarnya udah lebih urutan 5. Kenapa? Karena dari RPP yang Ibu rancang itu semua kegiatannya udah dilakukan. Mulai dari bagaimana Ibu tadi udah menyiapkan kelasnya, terus kayak tadi mengecek keadaan siswanya, dan juga ada tadi mengingatkan ya agar jangan sering-sering alfa kelas 9 gitu ya. Terus tadi mengecek keadaan sekitar supaya mereka nyaman, dan ketika saya tadi masuk saya terkejut ternyata udah berkelompok nih gaya belajarnya. Tadi ada yang audiovisual, ada yang kinestetik, ada yang audio ya. Kemudian juga tadi sudah ada SBT-nya, kemudian sudah ada kesepakatan kelas yang disepakatin ya. Iya. Oke. Kemudian juga tadi Ibu udah menyampaikan apa tujuannya, kira-kira apa ya rangkaian kegiatannya yang dilakukan pada hari ini, itu dijelaskan. Mungkin ke pertanyaan pemantiknya agar lebih banyak lagi. Karena kan misalnya hari nih, jadi sebelum kita mengatakan selamat, kita bilang aja misalnya kalau misalnya temennya lagi berprestasi, kamu bilang apa? Seperti itu. Jadi memang sehari-hari, iya. Atau mungkin juga kadang-kadang mereka mikirnya gini, setiap ada kata selamat berarti selamat ya, Bu. Misalnya kayak selamat pagi. Nah itu mungkin kita bisa juga kita bandingkan itu untuk memperluas lagi supaya dia bisa menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian tadi sudah ada video, terus juga itu udah keliling ngontrol ya. Iya. Karena takutnya ada yang nggak nonton kali. Iya benar. Itu udah luar biasa. Terus Ibu juga udah menanyakan lagi pertanyaan lagi, memastikan kira-kira mereka udah paham nggak sih apa Ibu juga udah Ibu lakukan. Kemudian juga KSE-nya juga udah dapat ya, mulai dari kesan dirinya, kemudian kayak dia berelasi dengan satu kelompoknya. Kemudian tadi ada dia kesan sosial gitu ya, mandiri ya. Kemudian juga tadi Ibu sudah memberikan apresiasi, itu kan motivasi ya, artinya kayak mereka yang mau tampil Ibu kasih tepuk tangan gitu ya. Itu udah nih. Kemudian ternyata udah diferensiasi juga ya, karena pertama mereka udah duduk sesuai dengan gaya belajarnya, dan ternyata mereka mendapatkan bentuk LKPD berbeda dan isi berbeda. Saya kira sih sama isinya kan, beda isinya, itu udah ada diferensiasi kontennya, udah ada prosesnya. Kalau Ibu juga berkeliling ke kelompok ya, menanyakan kira-kira apa sih sebenarnya gitu, udah siap belum gitu. Terus tadi juga ada evaluasi mandiri ya. Kalau boleh tahu apa tuh? Google Form atau Quizzes? Google Form. Oh, Google Form ya. Kemudian tadi Ibu juga sudah memberikan penguatan ya, dan memfasilitasi dalam menyimpulkan pembelajaran. Kemudian juga pasti ada refleksi ya, Bu. Sangat penting itu refleksi. Iya benar, kadang tuh nggak berjalan tuh refleksi kalau di setiap pembelajaran biasa tuh. Jarang sekali tuh, Bu. Nah, karena tiba-tiba gitu kan, waktu habis gitu. Terus dari segi waktu kayaknya tadi ada sedikit yang berlebih ya. Tadi kita mau jam 0.50, kita tadi selesai jam 10. Berlebih ya? Dikit. Kemudian mungkin ini kan tadi Ibu ada tuh itu memberikan kesimpulan, kira-kira ada pertanyaan nggak seperti itu ya. Nah, mungkin itu bagusnya, mungkin ya menurut saya itu lebih mungkin kedepannya itu dilakukan sebelum Ibu berefleksi. Gitu ya. Kan sebelumnya kan kayak Setelah mereka diskusi. Setelah itu tadi mereka udah menyimpul evaluasi, mereka udah menyimpulkan, kemudian juga mereka udah memberikan penguatan. Ibu udah memberikan penguatan, baru Ibu ada nggak pertanyaan lagi, baru kita berefleksi ya atas apa yang mereka rasakan, kedepannya bagaimana. Tapi nggak masalah sih, tapi
overallnya ibu sudah melakukan semua kebijakan yang ibu rancang, itu udah luar biasa. Nah, kita juga bakal lanjut ibu ke rencana tindak lanjut ya Bu. Jadi kalau untuk topik percakapan tadi dimulai dari perasaan ibu ya, perasaan, terus tadi ada skalanya, tujuannya udah tercapai ya Bu ya, perbaikan dan kedepannya. Nah, kira-kira nih rencana kedepannya apa nih Bu? Rencana kedepannya ya pastinya untuk merancang pembelajaran yang lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Saya tetap akan meningkatkan kompetensi saya melalui kolaborasi bersama teman sejawat, terus juga pelatihan-pelatihan mandiri, pelatihan melalui Kombel gitu kan ya, untuk mengatasi masalah yang ditemui pada saat pelaksanaan pembelajaran. Terus juga khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran mungkin dalam meningkatkan motivasi siswa dalam berdiskusi gitu kan ya, karena kan tadi itu memang siswa ada sih yang beberapa gitu kan siswa yang tidak terlalu aktif dalam diskusi, mungkin karena terlalu fokus, karena terlalu ramai tadi sih kalau menurut saya. Mungkin nanti kedepannya ya memang akan diminimalisir jumlah anggota di setiap kelompok gitu. Tapi kan tadi kayaknya pembagian itu secara gaya belajar gitu kan Bu ya. Kalau mau dipisah kan saya memang baginya 3 gitu kan. Kalau mau dipisah tuh jadinya seperti apa? Mungkin bisa juga sih kalau ibu mau nanti dengan membaginya berdasarkan hasil asesmen diagnostiknya. Kan dari mungkin ini yang sudah paham, yang kurang paham, oh kalau ini masih butuh ini nih pemahamannya, itu bisa Berdasarkan tingkat kemampuan siswa iya, ya. tingkat kemampuan siswa gitu. Jadi nanti gaya belajar itu kita gunakan pada diferensiasi kelompoknya. Tapi sedangkan pada pengelompokannya kan itu kan prosesnya ya, itu kita sesuaikan dengan hasil asesmen diagnostik. Misalnya kan pasti di kelompok itu ada yang udah paham banget nih, ada yang masih belum paham, karena terkadang itu tuh terjadi juga ketika mereka dicampur, kadang mereka mengandalkan yang sudah paham dan udah ikut aja pokoknya. Nah seperti itu. Iya betul. Jadi kalau mereka sama-sama yang kurang gitu kan, jadi kan mereka inisiatif untuk melakukan gitu ya, lebih termotivasi lagi lah. Ya aku juga kan nanti kan pasti beda juga kan prosesnya kan, jadi gua akan lebih mendampinginya akan lebih di kelompok itu kan. Untuk Penilaian sendiri, nah kalau untuk penilaian kan tadi pas kita awal berform tadi ya Bu ya. Beda enggak? Harusnya kalau asesmen awal itu kan kita itu kan melihat kemampuan anak nih. Mungkin sebelum belajar ucapan selamat, kira-kira apa sih yang udah mereka paham dari ekspresi. Misalnya apa? Kita mengetes mereka udah tahu belum bedanya kenapa ada good morning, kenapa ada happy gitu. Sehingga mereka tahu oh ternyata happy itu artinya nggak hanya senang tapi juga selamat, seperti itu. Kan misalkan Ibu, kita membagikan anak berdasarkan asesmen awal. Jadi nanti untuk asesmen di akhirnya, untuk di setiap akhir pembelajaran itu apakah setiap kelompok beda? Oh sama aja. Tapi kan kita dengan Prosesnya aja iya, ya. kemudian kita juga tahu kan dengan adanya asesmen awal kita bisa menentukan nih kira-kira asesmen akhirnya bagaimana. Jadi kan kita tidak sembarangan mengambil soal gitu kan, takut-takutnya soal itu terlalu ketinggian untuk anak nih. Iya, gitu. Jadi sebenarnya asesmen itu tidak harus setiap orang beda-beda. Jadi asesmen itu hanya untuk awalnya untuk melihat kemampuan yang telah dia miliki, akhirnya ya untuk menilai itu tadi. Nah kalau nanti hasilnya beragam, berarti kita baru akan lagi refleksi lagi. Oh ternyata anaknya masih ini nih,